Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani Hoirudin, NIM 2018 04102726. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa penjelasan mengenai good news, bad news, and persuasive message. Yang pertama adalah pengertian good news. Pesan-pesan good news umumnya berisi pesan-pesan bisnis yang sangat diharapkan kebanyakan orang, yaitu yang menyenangkan dan menggembirakan pihak lain. Dengan good news, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan, atau pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Kemudian ada dua macam-macam good news, yaitu good news tentang pekerjaan, yang kedua, dan good news tentang produk. Nah, untuk good news tentang pekerjaan umumnya adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan, atau good news menggunakan pendekatan langsung. Contoh good news berkaitan dengan masalah pekerjaan antara lain penerimaan pekerja, kenaikan jabatan, pangkat, posisi, atau memperoleh bonus kerja, tunjangan hari raya, kenaikan gaji, dan pengakuan penghargaan prestasi kerja dalam organisasi. Selanjutnya ada good news tentang produk. Good news yang berkaitan dengan produk antara lain pembicaraan diskon harga produk, atau sistem beli 3 produk dapat tambahan 1 gratis, buy 3 get 1. Kemudian kupon diskon harga produk, membeli produk dalam jumlah tertentu akan memperoleh hadiah tertentu seperti kalender tahun baru, produk aksesoris, atau produk pelengkap lainnya. Nah, untuk contoh good news menurut saya adalah seseorang mahasiswa fresh graduate melamar pekerjaan di PT Borobudur Auto sebagai customer service. Kemudian mahasiswa tersebut melakukan interview dengan melakukan beberapa tes. Selang beberapa minggu, PT Borobudur Auto menginformasikan kepada mahasiswa tersebut melalui telepon langsung dan menyatakan diterima di PT Borobudur Auto. Nah, itu salah satu contoh good news terkait pekerjaan. Good news bagi pelamar pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai bad news. Bad news itu apa? Bad news adalah pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan bagi pihak lain. Misalnya penolakan lamaran kerja, penolakan kredit, penurunan pangkat, dan rasionalisasi pekerjaan. Pesan seperti itu sebaiknya menggunakan pendekatan tak langsung. Oleh karena itu, pembuat dan penyampaian pesan bad news harus memperhatikan banyak hal serta harus menggunakan cara yang tepat ketika penyampaian pesan dapat dilakukan secara efektif, namun tetap memperhatikan perasaan penerima pesan bad news. Selanjutnya, tujuan utama bad news dalam mengkomunikasikan bad news agar dapat membuat menerima berita mau menerimanya, menjaga niat baik penyampaian berita, dan menghindari tuntutan hukum atas berita yang kita sampaikan kepada pihak lain. Nah, dalam mengkomunikasikan tentang bad news ada dua pendekatan, yaitu pendekatan tak langsung. Pendekatan tak langsung merupakan pendekatan yang paling lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Yang kedua adalah pendekatan langsung. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Selanjutnya ada contoh bad news menurut saya pribadi. Suatu perusahaan Indogrosir melakukan kerjasama dengan PT Indofood. Nah, PT Indofood sebagai supplier bahan makanan berupa mie instan. Pada suatu hari terjadi keterlambatan pengiriman. Hal tersebut merupakan berita buruk bagi PT Indogrosir karena stok barang sudah habis. Kemudian PT Indogrosir melakukan komplain menggunakan surat melalui email dengan meminta solusi mengapa pengiriman terlambat
dengan kata-kata yang baik sehingga tidak menimbulkan suatu masalah pada kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya ada persuasive message. Persuasif merupakan sebagai tindakan seseorang atau komunikator untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain atau audiens dengan cara-cara tertentu sehingga orang lain tersebut bersedia melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh orang yang melakukan persuasif. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide gagasan kepada orang lain atau memberikan saran agar prosedur operasional lebih efisien. Selanjutnya mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu dan meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Selanjutnya contoh persuasive message menurut saya pribadi, pada suatu kegiatan Ramadan, pemuda di sebuah desa ingin melakukan kegiatan yaitu berupa pembagian takjil dengan sistem drive-thru. Dengan keterbatasan modal, maka pemuda desa meminta sponsor atau meminta dana guna mencukupi kegiatan tersebut. Nah, kegiatan tersebut juga bermanfaat sebagai wadah sodako pada bulan suci Ramadan, sehingga semua pihak merasakan manfaatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.